Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang sedang hangat atau sedang ramai dibicarakan pada saat ini, yaitu mengenai kasus daycare atau kasus tempat penitipan anak, lebih tepatnya berada di Depok, yang terjadi pada tahun 2024 yang dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan HAM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salah Syapina Apriandari dengan NIM 2232011028. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai pembahasan yang akan saya bahas, yaitu kasus daycare atau tempat penitipan anak, sebelumnya pasti ada mungkin beberapa orang yang belum tahu ya istilah daycare itu apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu apa sih atau istilah daycare itu kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia adalah tempat penitipan anak, yang dimana dalam peraturan perundang-undangan Taman Penitipan Anak atau TPA itu tergolong sebagai bentuk pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Permendikbud 84 tahun 2014. Jadi memang tempat penitipan anak ini sudah banyak sekali di Indonesia. Bahkan banyak juga orang tua yang menitipkan anaknya karena untuk mendapat pendidikan yang layak atau karena mungkin orang tuanya kerja sibuk, jadi kan gak bisa memantau anaknya 24 jam atau selama orang tuanya kerja. Maka dari itu dibuatkanlah ada yang namanya daycare atau tempat penitipan anak, yang dimana seharusnya tempat penitipan anak itu menjadi tempat teraman untuk anak kita, malah menjadi malapetaka untuk kasus yang akan saya bahas ini. Karena kalian juga bisa lihat kan, maksudnya nggak masuk akal aja ya, yang dimana tempat penitipan anak yang harusnya anak tuh merasa nyaman, merasa belajar atau bermain di situ, malah menjadi tempat penyiksaan anak tersebut yang tidak disangka-sangka ya, maupun oleh orang tua yang dititipkan maupun oleh anaknya. Kalian udah lihat kan video yang tadi aku liatin di sebelah, nunjukin gimana si pelaku buat nendang anak kecil itu. Menurut aku ya, kalau mungkin memang dia udah problematik dalam artian dia nggak sanggup nih, dia capek gitu, punya pekerjaan yang mungkin banyak atau sibuk dan dia nggak bisa ngerawat anak, dan kenapa dia harus ngebuka daycare itu gitu. Bahkan setelah aku baca juga gitu di beberapa berita, putusannya kan dia belum keluar kan gitu, karena masih diusut gitu kan, apakah dia tuh memang mengalami gangguan jiwa, mental atau kayak gimana, aku nggak tahu ya. Lebih tepatnya ternyata dia tuh, fun fact-nya juga, dia tuh ternyata lagi hamil. Dia tuh lagi hamil tapi melakukan hal tersebut ke anak kecil. Udah kalian bisa bayangin kan, maksudnya yang namanya daycare atau tempat penitipan anak, balik lagi, yang memang harusnya melindungi anak, kenapa dia malah nyiksa anak kecil gitu. Kalau mungkin dia ngerasa capek atau kesel, ya udah tutup aja daycare itu gitu. Maksudnya tidak harus dengan ngelampiasin kemarahan dia ke anak kecil gitu kan. Karena ya kita juga tahu kan, itu juga udah masuk ke pelanggaran hak asasi manusia kan, yang dimana kita semua juga punya hak atas hidup dong. Anak kecil gak ngerti apa-apa, bahkan jangan anak kecil, kita aja sebagai yang udah dewasa, yang udah udah dewasa, yang udah tua, kita semua punya hak asasi manusia, yang dimana paling pertama itu kita mempunyai hak untuk hidup. Nah, makanya kayak kenapa sih gitu dia tuh ngelakuin hal tersebut? Kalau memang berdasarkan kesel, dia capek, ya udah
tutup gitu, dia tuh nggak usah lagi buka daycare itu gitu. Kadang gak ngerti ya sama pikiran orang-orang yang kayak gitu, makanya kenapa masih diusut, karena masih belum jelas juga ya dia itu, entah itu dia mempunyai gangguan mental atau yang lain, atau yang mungkin itu secara sadar dia melakukan hal tersebut, kita nggak tahu karena yang belum selesai juga sih putusannya. Nah, bahkan keterkaitan dengan hak asasi manusia itu kan udah pasti. Tadi yang pertama hak atas hidup, dan yang kedua ada hak atas kesehatan, yang dimana kekerasan tuh kan dapat menyebabkan trauma fisik ya dan psikolog anak, dan itu bakal berdampak jangka panjang ke kesehatan anak. Kalian bayangin aja, kalian masih kecil terus ditendang, dipukul, bahkan dilempar segala macem, secara nggak sadar tuh itu bakal kebentuk nanti pada saat sudah dewasanya, yang dimana dia takut untuk melakukan hal-hal seperti ya apapun itu gitu. Mereka tuh bakal takut, mereka tuh bakal ragu gitu apa yang bakal mereka lakuin tuh, karena mereka dulu tuh pernah disiksa juga seperti itu gitu. Karena kan kenapa bahasanya disiksa ya, karena memang pada kenyataannya kan si daycare itu tuh menyiksa anak kecil tersebut kan, yang memang gak ada salah apa-apa gitu. Dan yang kedua ada hak atas keamanan, yang dimana anak juga berhak merasa aman dimanapun mereka berada, termasuk daycare. Iyalah, karena kan balik lagi, kalaupun orang tua gitu kan, orang tua menyimpan atau menitipkan anak di tempat penitipan anak ya, terutama di daycare itu, ya pasti mereka meminta untuk hak atas keamanan dong. Mereka udah yakin nih gitu, mereka nitipin anak mereka pada saat orang tua pada saat mereka bekerja, mereka otomatis sudah bukan melepas tanggung jawab sih, lebih ke menitipkan gitu kan ya, yang dimana si daycare pun harus menjaga keamanan tersebut, yang dimana amanah gitulah ya, kalau misalkan bahasa lainnya tuh amanah gitu. Kenapa sih udah dikasih amanah malah tidak dilakuin gitu, malah dilanggar gitu kan. Terus ada lagi itu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Apapun itu kekerasannya, bentuk apapun itu udah termasuk ke pelanggaran dong. Jadi apalagi yang kita lihat di daycare ini kan, yang kayak masih nggak masuk akal ya, dia nendang, dia mukul gitu ke anak kecil. Oke, mungkin dia capek kerja, dia capek segala macam, tapi kan nggak kayak gitu ya caranya. Maka banyak banget keterkaitannya. Terus ada yang terakhir, yaitu hak atas perlindungan khusus. Nah, anak-anak juga memiliki status khusus dalam hukum dan berhak mendapatkan perlindungan lebih dari orang dewasa. Ya namanya anak-anak. Karena kan yang namanya anak, yang bisa disebut anak-anak tuh sejak umur 0 bulan sampai 16 tahun itu disebut anak-anak dan belum dewasa. Maka itu berhak mendapatkan perlindungan lebih dari orang dewasa dong. Yang pasti ya harus ya berhak mendapat perlindungan gitu. Oke, selanjutnya ada bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus daycare, yaitu berupa kekerasan fisik, udah pasti dapat dipukul, terus ditendang, terus pokoknya kekerasan fisik yang bisa menyakiti anak. Yang kedua ada kekerasan emosional, yaitu menghina, mengancam, atau mengabaikan anak secara emosional. Jadi ternyata memang nggak cuma ditendang doang gitu loh, dia tuh sampai dapat dipukul sambil dihina gitu loh. Kalian bayangin ya, segila apa gitu orang itu gitu kan, maksudnya setega apa sih, tega banget gitu ya. Dia tuh seorang influencer yang dimana brandingnya tuh dimana-mana kan bagus, tapi kenapa dia ngelakuin hal tersebut ke anak kecil gitu kan. Terus ada juga penelantaran atau jadi penelantaran tuh tidak memberikan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, atau perawatan medis. Jadi ternyata ini tuh bukan kasus yang pertama. Jadi udah banyak juga beberapa anak-anak tuh yang jadi korbannya dia gitu. Tapi cuman kasus ini aja yang keungkap gitu, karena mungkin
ibunya juga ngadu kali ya. Kalau yang lain kayaknya nggak tahu atau nggak sadar atau nggak, kita nggak tahu. Terakhir tuh ada penyiksaan. Ya udah pasti ya, bentuk kekerasan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Jadi benar-benar nggak habis pikir aja gitu sama orang yang kayak gitu. Nah, kesimpulannya tuh, jadi pemilik daycare terbukti kan, udah kebukti nih ngelakuin penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan anak itu luka berat. Nah, jadi dapat nih sanksinya atau berpotensi dipidana berdasarkan pasal 76C Junto dan pasal 80 ayat 2 UU 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 100 juta. Kemudian, karena segala bentuk perlakuan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan dilakukan oleh pemilik daycare yang merupakan pengasuh anak, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Udah jelas ya, maksudnya dia tuh bikin daycare nih, tempat penitipan anak, tapi dia juga yang nyiksa anak, ngehina anak, melakukan kekerasan terhadap anak, kayak sangat tidak expect aja gitu. Dan nggak kepikiran ya sama aku kenapa bisa kayak gitu di atas sekejam itu. Kalau memang terbukti dia salah karena secara kesadaran penuh dia dapat hukuman pidana tadi itu. Tapi kalau misalkan alasannya karena mungkin psikis atau mental dia bermasalah, kita tunggu aja bagaimana putusan kedepannya. Ukraina dilaporkan masih terus melanjutkan serangan besar-besarannya ke wilayah Rusia. Serangan ke wilayah Kursk dalam beberapa hari terakhir ini bahkan disebut menjadi serangan paling signifikan di tanah Rusia sejak perang di Ukraina dimulai pada 2022. Menurut militer Rusia, serangan ini juga melibatkan 1.000 tentara dan lebih dari 2 lusin kendaraan lapis baja dan tank. Hingga kini Kiev belum secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka bertanggung jawab atas operasi tersebut. Oke, next ke kasus kedua yang ada di luar negeri. Jadi sekarang aku mau ngebahas tentang hak asasi manusia yang terjadi di luar negeri. Di sini aku ngambil kasusnya itu konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Ternyata setelah diusut lagi tahun 2014, jadi awalnya tuh tahun 2014 nih, ternyata manjang sampai sekarang. Kayak ngapain gitu loh, maksudnya iya. Jadi mulai adanya peningkatan dari tahun 2014 tuh sampai tahun 2022 bulan Februari itu bikin atau udah memicu yang namanya krisis kemanusiaan yang sangat parah banget, sampai warga sipil pun mereka kena imbasnya gitu. Kalian bayangin, kita lagi enak-enak nih di rumah, lagi ya ngobrol santai, tiba-tiba konflik antara Rusia sama Ukraina ini tuh kena nih dampaknya gitu. Gak kebayang kan mereka kayak gimana gitu. Jadi makanya kenapa disebut krisis kemanusiaan yang parah tuh ya karena itu, mereka tuh gak mikirin orang-orang, mereka cuma memikirkan mereka sendiri aja gitu. Nah terus udah pastilah ya, karena terjadinya konflik ini tuh menyebabkan jutaan pengungsi dan banyaknya kerusakan infrastruktur sipil yang luas. Dan udah pasti kematian ribuan warga sipil tuh sangat-sangat banyak dan itu drastis banget gitu. Nah jadi awal konflik ini tuh berakarnya tuh pada perbedaan historis, budaya, dan politik antara Ukraina dan Rusia. Nah serta ambisinya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 menandai awal dari eskalasi konflik. Jadi karena perbedaan antara historis, budaya, dan politik, terus juga pengen
Rusia tuh berambisi pengen memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Terjadilah konflik yang menyebabkan udah pasti banyak banget orang-orang yang meninggal gitu kan. Dan sampai detik ini perkembangan terbaru dari konflik ini tuh adanya invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, yang dimana pada bulan Februari 2022 Rusia tuh melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina yang memicu kecaman internasional yang luas. Pasti dong, maksudnya kayak wow banget gitu. Lalu adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, udah pasti ya itu mah gitu, maksudnya mereka dengan seenaknya ngebom sana sini gitu kan demi kepentingan mereka doang. Adapun tuduhan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini tuh dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM, udah pasti ya, termasuk pembunuhan warga sipil, penargetan infrastruktur sipil, dan penyiksaan. Dan juga sekarang lagi mengalami krisisnya pengungsi. Definisi jutaan orang Ukraina tuh udah mengungsi ya akibat konflik itu. Nah, jadi menciptakan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Bayangin, terbesar di Eropa semenjak Perang Dunia Kedua. Sebanyak apa gitu kan si pengungsi ini tuh. Dan udah pasti dapat sanksi internasional dong, yang dimana negara-negara barat juga telah memberlakukan sanksi ekonomi yang luas terhadap Rusia sebagai respon atas tindakan agresifnya. Kayak yang namanya perbedaan gitu kan pasti selalu ada dan pasti ada dimanapun itu. Kenapa tidak dibicarakan baik-baik gitu kan, atau adanya dibicarakan baik-baik gitu loh, maksudnya jangan sampai merugikan orang lain kan. Dan terlebih ini merugikan orang lain itu bukan orang lain yang satu gitu dong, bukan, tapi benar-benar semua kena efeknya. Dan bahkan sampai saat ini tuh masih guys, kayak masih berlanjut. Gila ya. Dan udah pasti banyak banget pelanggaran HAM-nya, terutama hak untuk hidup yang udah jelas ribuan warga sipil tuh tewas akibat serangan militer, termasuk serangan udara dan artileri. Kalian kebayang kan, yang tadi itu lagi diem atau lagi ngungsi nih, misalkan mereka tuh udah diungsi terus tiba-tiba ada lagi nih bom atau something else, sangat tidak manusiawi. Yang kedua ada hak atas keamanan pribadi, yang dimana warga sipil itu kan udah jadi sasaran langsung ya, terus termasuk penembakan dan penculikan. Gila ya, kayak bener-bener dibombardir banget gitu. Yang salahnya tuh siapa, yang kena imbasnya siapa, bener-bener sangat-sangat boom banget. Terus ada juga hak atas tempat tinggal, yang dimana jutaan orang tuh udah kehilangan tempat tinggal dong akibat kerusakan infrastruktur dan pertempuran. Yang udah jelas ya, kayak mereka tuh kehilangan rumah, keluarga, orang-orang terkasih gitu. Kayak kenapa sih gitu Rusia sama Ukraina tuh nggak stop aja gitu, karena ya mungkin karena ambisinya gitu kan ya, mereka jadi ya udah biarin aja, padahal mereka tuh udah ngelanggar hak asasi manusia banget gitu. Gimana kalau dibalikin keadaannya gitu, yang dimana mungkin keluarga mereka, orang-orang yang nembak itu tiba-tiba ikut mati juga kan, gimana gitu. Tapi ya kalau punya hati sih mungkin dia mikir, kalau nggak punya ya udah gitu kan. Terus ada juga hak atas kesehatan, yang dimana sistem kesehatan Ukraina tuh udah keganggu banget ya, secara parah banget gitu. Terus menyebabkan kesulitan dalam mengakses perawatan medis bagi mereka yang membutuhkan. Ya bayangin aja, kayak Perang Dunia Kedua gitu loh. Ini tuh definisi Perang Dunia Ketiganya, yang pasti bantuan di mana-mana tuh susah gitu kan. Entah itu medis atau makanan, apapun itu pasti susah dan gimana gitu. Bahkan kalaupun ada yang mau menyalurkan, entah itu sampai, entah itu keburu ditembak di jalan gitu kan. Kayak tahu deh gitu. Terus juga ada hak atas pendidikan,
udah pasti sekolah, universitas tuh rusak dong akibat perbuatan mereka itu. Dan jadi mengganggu ke pendidikan anak-anak yang seharusnya mereka sekolah adem, ayem, tentram, damai. Tapi mereka malah kehilangan kesempatan itu gitu loh. Yang terakhir ada kebebasan bergerak, yang dimana jutaan orang Ukraina tuh ya dipaksa buat ninggalin rumah mereka dan mencari perlindungan di negara lain. Gila ya, kayak dampaknya tuh besar banget loh dari antara konflik mereka berdua tuh sangat besar dan sangat merugikan buat jutaan penduduk di situ. Kayak udah kehilangan sekolah mereka, terus kebebasan bergerak mereka juga nggak ada gitu. Kayak mereka teh sampai pindah gitu kan ke negara lain demi mencari perlindungan untuk dirinya dan keluarga mereka gitu loh. Terus hak atas tempat tinggal juga gitu loh. Mereka udah kehilangan rumah, terus rusak gitu kan akibat konflik itu. Jadi mereka tuh berhak gitu untuk mendapatkan itu. Dan udah pasti keamanan juga dan hak atas hidup ya, yang dimana kita berhak loh untuk hidup, bahkan HAM-nya pun ada. Tapi ya karena orang-orang yang tidak tahu diri itu, jadi seperti itu. Ya baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.